Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini Miss Fanny udah siapin buku yang seru loh buat anak-anak. Hari ini Miss Fanny mau ajak anak-anak dari cerita ini supaya bisa menanam sayur-sayuran yang sehat bersama mama papa, bersama koko cici atau mbak di rumah. Gimana caranya? Yuk kita dengerin ceritanya. Di sini ada kisah judulnya tentang tanaman tanpa lahan. Ada Seto dan Dina yang dia saat liburan dia pergi ke rumah kakek. Dia ternyata kakeknya itu punya lahan yang sangat luas dan kebetulan kakek saat itu sedang panen sayur-sayuran. Ada apa aja? Ada wortel, ada kembang kol, ada pakcoy dan banyak lagi. Semua sayurannya segar karena dipetik langsung dari kebun. Pada saat pulang pun Seto dan Dini dia dibekali oleh kakeknya itu bibit supaya mereka bisa menanam juga di rumahnya. Tapi saat di rumah Seto dan Dini bingung, di mana kita harus menanamnya karena kita tidak punya lahan yang besar. Oh, kita bilang sama ibu aja kita akan menanam di samping bunga-bunga tanamannya ibu mereka. Saat mereka menanam, mereka seru banget loh menggali tanah dan mengisi setiap lubangnya dengan bibit yang ada. Tapi apa yang terjadi besok hari? Si Koci, kucing kesayangan Seto, dia menggaruk-garuk tanah, dia mengacaukan, dia membuat kotor tanah itu dan bibitnya pun menjadi keluar. Meow, meow, meow. Aduh Koci, jangan lakukan itu. Seto, Kak Seto, tolong. Ini Koci sudah merusak apa yang kita tanam kemarin. Kesal sekali. Maafkan ya, Dini. Kita cari cara. Bagaimana kalau kita mencari barang bekas supaya bisa dijadikan seperti pot? Nah, akhirnya Kak Seto mencari botol-botol bekas, kantong-kantong bekas. Dibersihkanlah semua kantong itu. Dan setelah bersih, kemudian papa mereka membuat rak dari kayu supaya bisa menanam dan menaruh semua kantong, juga botol plastik di atasnya. Betul saja anak-anak. Si Koci pun tidak bisa naik. Meow, meow. Wah, tidak berhasil. Semua kantong-kantong itu berada aman di atas rak. Anak-anak, sekarang Dini bingung. Kak Seto, bagaimana ini semua? Kakek memberikan bibit yang banyak. Ada bibit cabai, bibit tomat, bibit bayam, bibit sayur kangkung, dan juga bibit sawi. Aku tahu, kata Kak Seto. Bagaimana kalau sekarang kita mengumpulkan semua botol-botol bekas, kita daur ulang, kita memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai. Nah, anak-anak Kak Seto dan Dini mengumpulkan bekas air mineral. Lalu mereka mengguntingnya seperti ini dan kantong-kantong yang sudah tidak terpakai pun mereka cuci. Mereka buat menjadi tempat untuk menanam sayur-sayuran. Tada! Hasilnya seperti ini. Mereka senang sekali loh menanam di rumah mereka. Ternyata anak-anak lihat hasilnya pun menyenangkan. Mereka rajin ya. Sebelum melihat buah-buah dan hasil panennya, setiap hari mereka menyiram, memberi vitamin, dan mereka melihat jika ada serangga, mereka akan membersihkannya supaya tanamannya semua segar. Tanamannya tentu saja tidak pahit karena tidak pakai pestisida, ini semuanya alami. Dan hasilnya, lihat anak-anak. Wow, panen sayuran yang segar-segar. Semuanya terlihat enak. Dan juga ini semua bisa dimakan loh anak-anak. Ibu mereka pun senang. Setiap hari mereka bisa memasak, memakan dari hasil tanam sendiri. Nah anak-anak lihat, ini hasil panen di rumahnya Dini dan Seto. Mau anak-anak seperti mereka? Nah seperti yang Miss Fanny bilang, kita coba yuk menanam. Selagi anak-anak punya banyak waktu di rumah, bisa mengajak mama, papa, koko, dan cici atau mbak untuk menanam di lahan yang ada. Memakai barang-barang bekas kita manfaatkan yang ada. Hasilnya pun lebih segar, lebih banyak, dan juga pasti anak-anak senang bisa memakan dari hasil panen sendiri. Mau coba? Yuk, mulai dari sekarang. Nanti anak-anak akan melihat hasil panennya berapa minggu ke depan. Oke, selamat mencoba anak-anak. Sekian cerita dari Miss Fanny. Bye. God bless you.